Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Saya Esi Malaisari Sakti. Kita jumpa lagi untuk mata kuliah Riset Operasi. Dengan bahasan studi kasus, yaitu penerapan pada kegiatan bisnis pemrograman linear dengan metode grafik. Pada kasus yang pertama, seorang pasien diberi resep oleh dokter agar mengkonsumsi kalsium dan zat besi. Sedikitnya 60 kalsium dan 30 zat besi. Apabila dalam satu kapsul yang akan diberikan dokter mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, serta satu tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi, maka berapa yang Anda harus beli apabila di apotik harga satu kapsul adalah 1.000, sedangkan harga satu tablet adalah 800. Yang diminta, hitung biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan kalsium dan zat besi yang diberikan dokter terpenuhi. Kita lihat, kita ingatkan kembali pada pertemuan yang lalu. Di dalam linear programming, kita mempunyai dua, yaitu satu fungsi tujuan dan satu lagi fungsi batasan. Ya, masih ingat ya ini ya? Ada kegiatan sumber, pemakaian sumber, kapasitas sumber, ya. Di mana kita lihat di sini fungsi tujuan, yaitu masih ingat rumusnya, yaitu C1X1, C2X2, dan C3X3 berdasarkan tabel yang di atas ini. C1X1, C2X2, dan seterusnya. Untuk fungsi batasan, kita bisa lihat, misalkan A11X1, A12X1 lebih kecil dari B1. Ini pun berdasarkan dari tabel yang kita buat. Ya, ini masih ingat di pertemuan yang lalu. Sehingga kita akan membuat tabelnya dulu, ya. Kita buat kalsium, ya. Kalsium untuk kapsul 1 yaitu terdiri dari 5 gram dan 2 gram. Zat besi untuk tablet memiliki kalsium 2 dan zat besi 2. Ya. Dari tabel di atas, maka kita buat model pertimbangsaannya di mana X1 harus lebih besar dari 0 dan X2 harus lebih besar sama dengan dari 0. Dari persamaan tadi kita bentuk di sini, perhatikan 5X1 tambah 2, ya, 5X1 tambah 2X2 itu sama dengan atau lebih besar sama dengan dari 60. Dan persamaan kedua, 2X1 ditambah 2X2 harus lebih besar sama dengan dari 30. Nah, ini persamaannya. Dari persamaan ini, kita akan menghitung berapa besaran X1 dan X2. Oleh karena itu, kita lakukan untuk mensubstitusikannya. Kita kurangi, ya, kita kurangi 60 dikurang 30 itu 30, 2X2 dikurang 2X2 adalah 0, 5X1 dikurang 2X1 adalah 3X1, sehingga didapat 3X1 sama dengan 30. Sehingga 3X1 sama dengan 30 dibagi 3 yaitu 10. Lalu kita substitusikan. Boleh substitusikan ke dalam 5X1 tambah 2X2 atau substitusikan ke dalam 2X1 tambah 2X2. Di sini saya buat 2X1 tambah 2X2 sama dengan 30, lalu kita substitusikan 2 kali 10 karena X1-nya 10 tambah 2X2 sama dengan 30. Sehingga 20 ditambah 2X2 itu 30, 2X2 sama dengan 10, sehingga X2 adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dengan demikian kita sudah dapat besaran dari X1 adalah 10 dan besaran dari X2 adalah 5. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat grafiknya. Ya, kita buat
5x1 tambah 2x1 lebih besar sama dengan 60. Maka kita masukkan bila x1-nya 0, maka 5 kali 0 adalah 0, lalu tinggal 2x2 sama dengan 60. Sehingga x2 sama dengan 60 per 2. Sehingga x2 adalah 30. Oleh karena itu kita dapat titiknya yaitu 0,30. Lalu kalau kita coba di sini, jika kita masukkan x2-nya 0, di sini x2-nya 0, maka kita lihat 2x2 sama dengan 0, maka 5x1 sama dengan 60. Sehingga x1 sama dengan 60 dibagi 5. Sehingga x1 sama dengan 12. Maka x1-nya 12. Atau kita dapat 12,0. Lalu kita buat grafiknya, yaitu 0, 30, 12, 0. Di sini kita tarik garis. Setelah itu kita buat dari persamaan yang kedua, 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 30 atau lebih besar sama dengan 30, di mana kita bila x-nya 0, di sini x-nya 0, maka kita hitung x1-nya 0, maka 2x2-nya sama dengan 30. X2 sama dengan 30 per 2 yaitu 15, sehingga 0,15. Ya. Bila x2-nya 0, maka di sini ini x2-nya 0 kan? Berarti 2x1 sama dengan 30, maka x1-nya adalah 15. Sehingga kita bisa buat persamaannya yaitu 0, 15 dan 15, 0 kita tarik garis. Di sini Anda silakan arsir, ya, kita sudah bahas kemarin. Lalu kita lanjutkan. Kita akan membuat fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan Z sama dengan C1X1, C2, X2. Jadi di sini kita lihat C1-nya adalah tadi 1000, lalu X, lalu 800 X2. 1000 X1 tambah 800 X2, yaitu atau X2. Sehingga dari persamaan yang tadi kita lihat dapat 15,0, 12,0, lalu 0,15 dan 0,30. Kita buat ya. 15,0 berarti kita hitung 15,0 berarti harganya tadi 1000 kapsulnya, jadi 15.000 ya. Tabletnya 0 atau 0 kali 800 adalah 0, ini fungsi tujuannya, hasilnya 15.000. Jadi di 15,0 artinya 15 tabletnya dan 15 kapsulnya dan 0 tabletnya, hasilnya ada 15.000. Ya. Nah, jika dengan biaya 15.000 terpenuhikah? Maka kita cek. Kita cek tadi kita perhatikan bahwa kapsul terdiri dari 5 kalsium dan 2 zat besi, tablet terdiri dari 2 kalsium dan 2 zat besi. Sehingga sedangkan syaratnya adalah 60 kalsium dan 30 zat besi. Kita coba hitung. 15,0 artinya adalah 15 kapsul dan 0 tablet. Berarti 15 kapsul di mana di dalam satu kapsul memiliki 5 kalsium. Jadi 15 kali 5 sama dengan 30 ya. Lalu di sini 15 kali 2 sama dengan 30. Sementara persyaratan yang diminta adalah kalsiumnya 60 dan zat besinya adalah 30. Ya. Berarti ini tidak terpenuhi untuk syarat minimum, tapi boleh-boleh saja, tapi yang diminta untuk syarat minimumnya ya, tidak terpenuhi. Nah, sekarang kalau kita coba di titik 0,15, artinya 0 kapsulnya, 15 tabletnya. Jumlah biayanya 12.000. Memang ini bisa. Ya, apakah ini minimum? Kita cek dulu. Ternyata kita lihat karena di sini kapsulnya 0, tidak punya kapsul, hanya tabletnya 15, berarti 15 kali 2 kalsium 30 dan 15 kali 2 zat besi 30.
Nah, ini tadi minimumnya 60 tidak terpenuhi. Kalau yang tadi terpenuhi yang pertama, ini sebenarnya masih boleh, tapi tidak minimum. Ya, yang diminta dengan biaya yang minimum. Ini boleh saja, tapi kita cari biaya yang minimum. Ya, di sini. Ya. Lalu setelah kita coba di 10,5. Ya. Kita lihat di 10,5, kita cek. Di 10,5 artinya 10 kapsul dan 4 tablet. 10 kapsul, di mana satu kapsul itu 5 gram untuk kalsium, berarti ada 50, dan 10 kapsul tadi ada 2 zat besi, jadi 20 zat besi. Lalu 5 tabletnya, 5 kali 2 ini 10 kalsium, dan 5 kali 2 zat besi, 10 zat besi. Kita jumlahkan dengan membeli 10 kapsul dan 4 tablet, ternyata di sini dapat 60 kalsium dan zat besi 3. Nah, ini sesuai dengan instruksi dokter. Minimumnya dengan biaya, kita hitung biayanya. Biayanya tadi dihitung adalah 14.000. Yang ini terpenuhi tapi 24.000. Ya. Kalau ini memenuhi dengan biaya minimum. Kalau yang ini tidak terpenuhi. Yang B ini 0,15 tidak terpenuhi. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Ada? Ya. Jika ada, silakan Anda tulis di WA. Ya, nanti kita diskusi di WA grupnya. Bila tidak ada, saya kira cukup sekian. Ya. Selamat mengerjakan tugas lanjutannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.